Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan perihal satu penyakit yang tertua dari anak-anak Adam, yaitu iri hati dan kekecewaan. Dengan judul Menang atas iri hati dan kekecewaan. Kita harus bisa menguasai, kita harus menang dari penyakit tertua ini, saudara sekalian. Perasaan tertekan atau cemburu atas keberhasilan orang lain. Kalau lihat orang lain berhasil, bukannya gembira, tapi rasa tertekan, rasa kenapa aku tidak seperti dia, rasa cemburu, lalu kita terjerumus ke dalam dosa, kebencian, dan pembunuhan. Kalau ada pembunuhan di atas muka bumi ini, mula-mula ada iri hati. Habis iri hati ada benci, habis benci ada pembunuhan. Saudara-saudara, ini melanggar hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat itu, saudara sekalian, 4 hukum yang pertama menghormati Allah, 6 hukum yang kedua untuk sesama manusia. Jangan kamu mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan jadi saksi dusta. Dan yang terakhir, jangan ingin istri orang lain, harta orang lain, pembantu rumah tangga orang lain, tulis itu. Makanya kalau kita itu lihat ada pembantu rumah tangga orang lain, kita pingin dengan cara yang keliru, itu salah. Saudara-saudara, iri hati ini kita lihat sudah ada di dalam mula pertama. Ya. Salah satu dosa asal yang kita baca dalam Alkitab, ya. Ada orang berkata iri hati itu adalah perampokan. Perampokan hak secara tersembunyi. Hatinya merampok hak orang lain, tapi nggak kelihatan dengan mata. Itulah perampokan yang tersembunyi dalam jiwa atas anugerah Allah, berkat. Setiap orang diberi berkat masing-masing menurut ukurannya. Jadi tidak sama. Kalau kita iri hati berarti kita memprotes Allah. Kenapa aku tidak seperti dia? Dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 7, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, iri hati, dengki, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kita mesti menang atas penyakit yang menggoda di dalam jiwa kita. Ini penyakit luar biasa. Menular di atas muka bumi ini jadi begitu hebat. Sebab sudah sekalian, subur sekali penyakit ini. Oleh karena kalau zaman dulu manusia mentaati firman Allah, menghormati sesama, sekarang melanggar 2 hukum yang terutama. Kasih Tuhan tidak peduli. Kasih sesama manusia tidak peduli. Dulu hukumnya itu begitu taat, hormat. Sekarang manusia ukurannya duit, saudara sekalian. Ya, bukan lagi budi pekerti, kelakuan, tingkah laku. Tapi sekarang ukurannya duit, uang. Yang aseo. Sekarang penyakit Korea timbul di Indonesia.
Perlu saya beritahukan, di Jepang itu penyakit bunuh diri paling banyak di dunia. Sebab mereka tidak punya Tuhan. Dan nomor 2 di Korea. Jadi kalau sudah suka tiru Jepang dan Korea, penyakit bunuh diri akan menimpa kita karena iri, dengki kepada orang lain. Saudara, ukuran orang sekarang adalah duit. Karena itu ingin segala sesuatu, ingin. Kalau tidak tercapai, iri. Kalau tidak tercapai lagi, kecewa. Kecewa itu dalam bahasa Inggris adalah nomor 1, ya, frustrasi. Nomor 2, depresi. Nomor 3, gresi. Nomor 4, mati. Frustrasi itu rasa kekecewaan yang besar dalam jiwa orang. Banyak orang tidak tahan menghadapi frustrasi. Itu sebab orang banyak bunuh diri. Frustrasi naik pangkat jadi depresi, tekan batin yang hebat. Depresi itu orang sudah tidak mau keluar kamar, sembunyi di dalam kamar, nggak mau komunikasi dengan orang lain. Itu depresi. Kalau cuci tangan orang lain 2 menit, dia cuci tangan sampai seperempat jam belum beres. Setengah jam masih belum beres. Sampai ada bilang, cukup, baru dia sadar. Itu depresi. Depresi naik pangkat lagi, satu tingkat lagi, yaitu crazy, gila. Sekarang ini banyak sekali orang gila di dunia ini. Ini dosa iri hati ini sangat berbahaya. Dari mana asalnya? Nomor 1, saudara sekalian, dosa itu turun-temurun. Jadi satu asalnya dari DNA, warisan nenek moyang. Jadi ada nenek moyang, kalau lihat orang lain, iri, dengki. Itu nular penyakit iri itu kepada anaknya, kepada cucunya. Karena itu sebagai hukuman Allah dalam hidup manusia. Jadi kita heran kalau lihat orang itu, kenapa itu? Jalannya selalu salah. Apa yang dia nggak punya, dia mau. Apa yang tidak harus menjadi dia punya, dia rampas dari orang lain. Dari mana? DNA. Nomor 2, gagal melihat diri sendiri dan gagal melihat kehendak Allah dalam hidup manusia. Ada orang bilang, nggak tahu diri itu orang. Itu ukuran manusia dengan manusia nggak tahu diri. Tapi juga ada orang yang nggak tahu diri dalam ukuran kepada Tuhan. Nggak tahu diri. Siapa manusia itu? Dalam kitab Yehezkiel, 92 kali anak manusia itu disebut Adama. 92 kali. Itu artinya engkau itu anak Adam, anak tanah, berasal dari tanah. Bin itu Ben, bahasa Yahudi, Ben Garion, Ben Ishak. Nah kalau bahasa Arab, Bin. Kalau Ben Adama, kamu itu berasal dari tanah, debu tanah. Kita mesti mengerti siapa kita ini. Kok ingin menuntut sama seperti Tuhan. Jadi iri hati itu gagal mengetahui diri sendiri. Tidak tahu diri di hadapan Allah. Yang kedua, saudara sekalian, tidak mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Untuk kita menjadi kudus. Bukan bawa karepnya sendiri, maunya sendiri. Jadi dalam kekristenan itu Injil mengajarkan kepada kita 3 langkah.
Langkah pertama pertobatan lahir baru. Apa itu pertobatan dan lahir baru? Supaya kita ini bukan menjadi manusia lama keturunan Adam, tapi kita menjadi manusia baru. Ya, lahir baru. Orang kalau masuk gereja tidak dinilai oleh Tuhan. Baru dinilai apakah engkau sudah lahir baru. Lahir baru hidupmu itu seperti kehendak Allah. Langkah kedua, adakah engkau dituntun oleh Roh Kudus? Biasanya menuntun itu akal kita sendiri, kehendak kita, kemauan kita yang harus dituruti. Itu saja. Habis itu hak orang lain dirampas lagi. Aduh Tuhan. Udah itu kita berbuat dosa lagi. Jadi tidak mengerti diri sendiri, tidak mengerti kehendak Allah. Itu yang disebut hidup berpusat pada diri sendiri. Atau istilahnya egois. Egonya nomor satu di atas segala-galanya. Sehingga tidak dapat bersukacita atas kelebihan orang lain. Mestinya kalau orang lebih, teman kita lebih, kita bersyukur. Saya punya teman sekarang diangkat oleh Tuhan lebih. Saya punya teman jadi wakil bupati, wakil gubernur. Syukur. Bukannya iri. Filipi 2 ayat 3 dan 4 berkata begitu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Belilah untuk membahagiakan orang lain. Lazada iklannya, belilah untuk menolong orang. Belilah untuk membantu orang. Manusia kan gelangnya, belilah untuk menyenangkan diriku. Beli untuk kesenangan, pamer, kehebatanku. Tapi iklan baru berbunyi, belilah untuk menolong orang. Saya punya menantu, ya, cucu menantu. Suaminya Jessica, itu keliling-keliling banyak negara di dunia. Untuk apa? Di dunia ini banyak orang kaya, kelewat kaya. Sampai dia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Kalau dia membagi-bagi kekayaan itu bisa salah. Karena itu dicari orang-orang yang ahli, yang punya hubungan yang luas, mengerti komputer segala di penjuru dunia, bisa diawasi dengan komputer. Jadi Bonar Tanujaya itu sudah sekalian menjadi alat orang-orang sugih pisan, sugih sekali di dunia, baik di Eropa, di Amerika, belakangan ini di Filipina juga, ya. Ada orang mau bagi hartanya, tapi dia nggak tahu kalau salah, maka itu pakai agen, pakai tangan siapa di dunia ini. Orang yang betul-betul perlu dibantu, perlu ditolong, perlu diangkat. Sampai begitu, kita taunya menerima, just taking. Orang lain sudah giving. Sudah tahu hati orang tuh kalau yang menuntut saja itu persis hatinya setan. Kenapa? Setan itu dulu menteri dalam negeri kerajaan sorga. Cemburu, ingin jadi seperti Allah. Dibuang sama Tuhan ke dunia orang mati, yaitu dunia ini. Tempat manusia mati.
dihukumkan. Nah, jadi orang yang cuma menuntut untuk diri sendiri itu hatinya persis hati setan. Tapi orang yang belajar untuk memberi, menghormati, mengasihi orang lain, sampai dia bisa sungguh-sungguh membagikan hartanya bagi Tuhan, bagi sesama, itu hatinya makin mirip hati Tuhan. Mestinya kita ke situ, saudara sekalian. Sebab itu jangan tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Supaya hati kita mirip hati Tuhan, baru kita berharap bisa masuk surga. Ini banyak orang Kristen dalam gereja ingin masuk surga, tapi kikir, lokek, kedekut, mikirin diri sendiri, nggak peduli orang lain. Itu tempatnya di neraka, bukan di surga. Saudara-saudara yang kasih, iri hati itu sudah sekalian, itu adalah mengakibatkan banyak sekali kesengsaraan dalam hidup ini, saudara sekalian. Ya. Dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kelima, pada suatu hari bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Ayat 9, lalu ia memimpikan mimpi yang lain, diceritakan juga kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Ini anak Yakub yang paling bungsu, namanya Yusuf. Sejak kecil dia dicintai oleh bapaknya lebih daripada saudara yang lain. Karena dia lahir pada hari tuanya, bontot. Makanya diberikan jubah yang bagus, makanan yang enak, lebih dari saudara-saudara yang lain. Ini menyebabkan iri hati 11 saudaranya yang lain. Makanya kita harus belajar untuk tidak membeda-bedakan anak kita. Semua itu berkat Tuhan. Dan kalau ada ibu atau bapak yang membedakan, ini kesialan yang tidak dirasakan oleh manusia, besok akan dituai. Karena ada keinginan untuk membenci dan membunuh. Demikianlah sudah sekalian, jangan kita iri hati. Sebab mimpinya yang kedua itu menyatakan berkas gandum. Itu habis panen gandum, semua berkas gandum ditegakkan. Tapi tiba-tiba berkas gandum yang bapaknya, ibunya, dan berkas gandum 11 saudaranya tunduk menyembah berkas gandum yang punyanya sendiri. Sampai bapaknya menegur, emangnya aku bapak matahari bulan itu tunduk menyembah kamu. Lalu 11 berkas gandum itu juga memuja kamu. Padahal mereka itu tidak tahu itu kehendak Allah, takaran Allah. Besok Yusuf akan diangkat Tuhan seperti itu. Sekarang anak bungsu yang tidak berharga, yang dibenci. Tapi besok Tuhan menetapkan dia menjadi menteri muda di tanah Mesir. Itu sebabnya sudah sekalian, mimpinya itu diceritakan bukannya mengakibatkan baik, tapi iri hati, lalu benci, lalu Yusuf itu ditangkap, pergi ke hutan, lalu kemudian jubahnya diberi darah, katanya Yusuf sudah dimakan singa, bapaknya menangis, nggak peduli. Tapi lain kali sudah sekalian Yusuf itu dilempar ke dalam sumur yang tidak berair, sumur buta, supaya mati dalam sumur itu. Tapi salah satu saudaranya, kalau saya tidak salah Ruben namanya,
itu mengangkat dia dan menjual dia sebagai budak. Zaman dulu kan ada perdagangan budak belian. Sehingga dia dijual ke Mesir. Dan dari Mesir itu banyak sengsaranya. Antara lain godaan istri Potifar. Tapi dia bisa menolak. Itu Yusuf ganteng sekali. Majikannya perempuan jatuh cinta sama dia. Ngajak masuk kamar. Lalu kemudian Yusuf menolak. Tapi jubahnya ditarik. Jatuh ke dalam istri Potifar itu. Lalu diadukan sama suaminya. Yusuf masuk penjara. Tapi sudah sekalian, di penjara ada tukang makanan dan minuman raja. Tukang makanan dan minuman raja itu sudah sekalian di penjara karena kesalahannya. Bersama-sama satu penjara dengan Yusuf. Yusuf ini tukang mimpi. Dia mimpi juga. Dan ceritakan kepada orang-orang yang di penjara itu. Sehingga mereka itu ahli, mengerti ini ahli mimpi ini. Besok Firaun yang bermimpi, nggak ada orang yang bisa mengartikannya. 7 sapi gemuk menelan 7 sapi kurus menelan 7 sapi gemuk. Tapi yang menelan nggak gemuk-gemuk. Lalu apa arti mimpi itu? Akan datang kelaparan yang besar. Ya, sebab itu diartikan mimpinya selama 7 tahun kita harus mengumpulkan makanan karena datang masanya akan masa paceklik. Dan pada masa itulah kita tertolong karena peringatan mimpi itu. Lalu Firaun bilang, siapa yang bisa ngatur ini? Ya kamu si tukang mimpi, kamulah pimpin proyek itu. Sehingga Mesir mengumpulkan gandum selama 7 tahun. Itu ceritanya. Dan tidak kelaparan. Dan pada waktu itulah orang tuanya yang kehilangan anak itu ya diundang oleh datang ke Mesir. Saudara-saudaranya sudah sekalian memberitahu bahwa Yusuf masih hidup. Saudara bisa tahu deritanya orang tua yang kehilangan anaknya. Sekarang mendengar anaknya ada. Itu sebabnya mereka pindah ke Mesir. Dan keturunan mereka ini 430 tahun lamanya. Menjadi bangsa Israel yang dibesarkan di Mesir. Di daerah Gosen. Oh luar biasa. Perjalanan luar biasa. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara bisa terapkan aku mau seperti Yusuf. Kesengsaraan sedang memproses hidupku untuk aku sampai di puncaknya. Kalau ada kesengsaraan dan masalah, jangan putus asa, jangan iri hati. Siap. Sebab dalam Amsal 14 ayat 30, di situ dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tapi iri hati membusukkan tulang. Dan mau tegar, mau panjang umur, mau enggak keriput, ini keriput enggak? 83 jalan 84 tahun. Enggak ada keriputnya. Tenang. Sebab hati tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya minta perhatian orang-orang yang suka iri hati yang membusukkan tulang itu, ya,
Sebab di situ dikatakan membusukkan tulang. Tidak banyak orang tahu penyakit-penyakit yang menyerang tulang, sumsum. Aduh, itu sakit yang paling menderita. Sebab sumsum itu banyak, sudah sekalian, saraf-saraf halus. Penyakit itu sakit tulang. Ini yang disebut osteoporosis juga. Osteoporosis itu tulangnya gampang hancur, saudara. Remuk, alias tulang keropos tulang. Itu asalnya dari iri hati, dengki, kanker tulang. Saudara, ini akibat kegagalan tidak mencapai apa yang diinginkan. Kegagalan untuk memperoleh sesuatu yang diingini. Karena iri, dengki, luar biasa. Maka timbullah macam-macam penyakit ini karena dia tidak bisa memperoleh sama dengan orang lain. Ini sebenarnya sakit penyakit itu sangat berhubungan dengan roh kita dan jiwa kita. Kalau roh kita, jiwa kita tenang, itu menyegarkan tubuh, panjang umur. Tapi iri hati membusukkan tulang. Aduh. Lebih dari itu dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 dikatakan, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi jerih payah kita sia-sia. Usaha kita sia-sia. Kalau studi nggak maju-maju. Kalau berdagang nggak maju-maju. Kenapa banyak orang berdagang tapi tidak bisa maju seperti orang lain? Ini sebab iri hati dengkinya ini. Atau mungkin dia bisa mendapat, meskipun dia tukang iri bisa banyak uang, berhasil. Tapi kita pengkhotbah mengatakan mendapat itu satu hal. Bisa menikmati itu lain hal. Jadi kalau orang iri hati dengki, berlomba-lomba cari duit, menyaingi orang lain, dapat. Tapi tidak bisa menikmati. Saudara pernah dengar orang kaya raya, enggak? Pergi ke dokter, dia bilang, kalau engkau mau panjang umur, enggak boleh makan asin banyak-banyak ya. Aduh, saya mau doyan ikan asin. Gimana ya? Enggak boleh. Enggak boleh makan gula. Aduh, dari kecil saya biasa dilatih ibu saya. Gula, permen. Orang yang memberi kepada anak-anaknya gula-gula, permen, yang enak-enak itu. Membunuh anaknya secara pelan-pelan. Berhenti. Segala suatu minuman yang manis, yang enak. Itu umurnya 45 tahun kencing manis. Kasih lagi yang lebih cepat, Coca-Cola. Aduh, dalam 5 tahun saja membuat anakmu kencing manis. Karena itu orang banyak sakit, mendapat segala macam penyakit, bisa memperoleh, tapi tidak bisa menikmati. Mau nggak begitu? Saya bisa mendapat dan bisa menikmati. Itu anugerah Tuhan dalam hidup. Karena itu kita ingat Yakub pasal 3 ayat 16 berkata begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bayangkan kalau saudara punya anak 12. Iri dengki. Itu rumah tangga kayak neraka.
Rumah tangga itu seperti pelabuhan. Kapal itu tidak bisa berlayar terus. Pasti hancur kalau dia tidak ada tempat perhentiannya. Sebab itu kapal itu selalu menuju pelabuhan damai. Di sana mereka beristirahat, direparasi, ditambal, bocor ditambal, rusak diperbaiki karena ada pelabuhannya. Rumah tangga yang sehat itu bagaikan pelabuhan bagi seluruh anggota keluarga. Karena itu suami istri harus damai. Jangan suka bertengkar. Jangan suka berkelahi, nyontohin. Nanti anaknya juga begitu. Kayak anaknya si Yakub 12 ribut melulu. Gara-gara salah didik. Ayo kita bangun rumah tangga yang baik. Nah, di sini kita melihat sudah sekalian. Iri hati itu pangkal. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bukan cuma kacau. Kebencian. Perkelahian. Bahkan tidak sedikit pembunuhan. Ikuti di televisi. Itu mulainya dari mana? Dia punya uang banyak. Saya nggak punya. Gimana saya ambil uangnya dia? Bagaimana saya curi? Bagaimana saya tipu? Itu segala macam kejahatan dari iri hati, sudah sekalian. Sekarang bagaimana caranya? Beberapa cara untuk mengatasi iri hati dan kecemburuan. Ini sudah sekalian yang pertama, jangan suka membanding-bandingkan orang lain dengan kita. Ingat, takaran anugerah Allah berbeda-beda untuk tiap orang. Ada yang ditakar Tuhan. Karena sifatnya turun-temurun dari nenek moyangnya ini begini, maka ditakar Tuhan berkatnya segini batasnya. Ada yang nenek moyangnya judes, jahat, serakah. Ditakar Tuhan segini berkatnya. Jadi manusia itu punya takaran, nggak boleh iri. Kalau sudah iri itu sama dengan merampok hak orang lain. Sama dengan memprotes Tuhan, sudah sekalian. Jadi jangan suka membanding-bandingkan. Kita lihat di sini ada Saul dan Daud. Saul itu raja. Saul itu raja, tapi suka iri, suka dengki. Makanya sudah Saul itu banyak sekali masalahnya. Coba, Saul itu raja iri hati kepada Daud hanya karena putri-putri Yerusalem menyanyi. Ketika Daud pulang perang, dinyanyiin. Dulu Saul perang, menang, dinyanyiin juga. Tapi nyanyiannya berbeda. Saul membunuh 1.000 orang. Tapi Daud membunuh 10.000 orang. Cuma lantaran orang lain, orang Yerusalem menyambut Daud dengan nyanyian. Saul membunuh 1.000 orang. Daud membunuh 10.000 orang. Dari situ iri, dengki, dan ingin nafsu pembunuhan. Jadi tatkala Daud itu memain kecapi untuk istana, menghibur raja, raja diam-diam mengambil lembing tombak. Orang lagi main musik, dia coba. Untung gak kena atas perlindungan Allah. Lain kali dicoba lagi. Akhirnya sudah terbuka bahwa Saul itu benci sekali sama Daud. Sehingga Daud harus melarikan diri ke hutan kemana-mana saja. Dikejar. Harus mati. Dalam hutan dikejar.
Kemana saya dikejar, harus mati. Kenapa? Cuma iri hati aja. Satu hari, Daud bersembunyi dalam goa. Sebab dia tahu nyawanya terancam. Di ujung goa sana. Lalu kemudian Saul sang raja sakit perut dan mau buang air. Kemana dia buang air? Apa di hutan tidak ada WC? Tidak ada jamban? Goa lah. Dia masuk ke dalam goa. Dan di dalam goa itu, justru di ujung goa itu, Daud sedang bersembunyi di sana. Anak buah Daud bilang, nah ini kehendak Tuhan bahwa harus dihabisi Saul yang jahat itu. Karena dia masuk ke dalam goa ini. Ini kesempatan untuk membalas. Maka Daud berkata, tidak. Aku tidak akan membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebab tahu si Daud itu bahwa dia diurapi oleh seorang nabi jadi raja. Mana boleh aku menghukum dia? Karena itu orang kalau lagi buang air kan jubahnya dicantolin di mana kek. Daud ambil jubahnya, potong leher jubahnya. Saul tidak sadar. Jubahnya masih ada, lehernya kagak ada. Setelah keluar semua, Daud pun keluar juga naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit dia kibarkan. Ini leher jubahmu. Dengan arti kata lain, aku sebenarnya bisa bunuh kamu. Tapi aku tidak mau bunuh. Tidak mau balas dendam atas perbuatanmu. Aku cuma kasih tunjuk. Aku besar kasih karena Tuhan. Bisa nggak kita berbuat begitu? Luar biasa. Itu sebabnya sudah sekalian, jangan suka iri hati, tanggalkan hidup manusia lama kita, ganti dengan hidup manusia baru. Efesus 4, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu, harus menanggalkan manusia lama. Sifat lama, dosa lama, iri, dengki lama, tanggalkan. Yang menuju kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Itu menuju kebinasaan. Baik dunia sampai akhirat menuju kebinasaan. Supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiran. Roh tempatnya di sini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya mengalir kehidupan. Jiwamu, bersihkan pikiranmu daripada iri hati. Bersihkan rohmu dari iri hati. Bersihkan semua itu. Dan ganti menjadi manusia baru. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati, yang sesungguhnya. Dan kita semua duduk dalam gereja. Bukan kita semua yang tahu cuma Allah dan diri kita. Apakah kita masuk dalam kekudusan yang sebenarnya? Kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya sudah kita buat belum? Apa ukuran kebenaran? Firman itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Bagaimana sudah bisa tahu kebenaran kalau tidak suka baca Alkitab?
Bagaimana bisa tahu kebenaran kalau tidak suka ke gereja? Atau sudah ke gereja cuma mendengar saja? Tidak ada kehausan jiwa untuk membaca Alkitab. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Perjanjian Baru, Injil Lukas, Yesus anak manusia, Injil Yohanes, Yesus anak Allah, Kisah para Rasul, demonstrasi kuasa Allah. Sehingga hidup saudara penuh dengan demonstrasi. Hidupmu penuh dengan kemenangan. Kalau sudah sungguh-sungguh lihat demo. Kalau mau beli panci, lihat demo. Waduh hebat. Beli. Sudah pernah baca nggak Kisah para Rasul? Kalau mau baca itu, sudah akan hidup berkemenangan. Mengalahkan semua kejahatan. Mengalahkan semua iri hati. Langkah ketiga, ubah perasaan dari iri hati menjadi kasih. Bisa. Roh Kudus yang mengerjakannya, bukan kita. Tapi kalau sudah rindu, Roh Kudus akan mengerjakan dalam hidup kita. Seringkali diam diri, menyembah Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Saudara-saudara, dalam 1 Timotius 18 ayat 1 dan 3 ada tertulis ayat itu. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Anak Raja Saul namanya Yonatan. Bapaknya benci sama Daud. Kalau manusia modern, bapaknya benci, ya anaknya benci. Bapaknya mau bunuh, ya anaknya mau bunuh. Tetapi ayat firman Tuhan, ketika Daud berbicara dengan Saul, bermusuhan ya, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Anaknya musuh bisa berubah menjadi cinta kasih. Ya, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bisa nggak anak musuh kita bisa mengasihi kita? Nggak mungkin. Tapi mungkin kalau Roh Kudus memimpin. Sehingga anak Raja Saul yang seharusnya benci, jadi mencintai Daud. Sehingga Yonatan ini ya, mencintai kepada Daud. Karena Roh Kudus mengubahkan hidupnya dan membuat dirinya mampu berbuat demikian. Karena itu yang pertama, jangan suka membanding-bandingkan diri kita. Kenapa ya dia kok diberkati, saya kok enggak? Kenapa kok dia berhasil, saya kok belum? Ini suka membandingkan. Padahal diri kita ini masing-masing ditakar anugerah Allah. Yang kedua, tinggalkan manusia lama, ganti dengan manusia baru. Ayo kita lahir baru, bertobat lahir baru. Benarkah orang yang ada dalam gereja ini sudah bertobat betul-betul, sudah lahir baru, lalu kemudian hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh akalmu sendiri, bukan dipimpin oleh kemauanmu sendiri, tapi banyak berdoa, mohon petunjuk Tuhan, banyak baca Alkitab, sehingga kau dipimpin oleh firman Allah dan Roh Kudus. Langkah ketiga, ubah perasaan hati dari membenci, dari iri hati, menjadi kasih, seperti kasih Yonatan kepada Daud oleh karena Roh Kudus. Yang terakhir, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup
akan mendatangkan manfaat yang besar. Dan lagi ibadah nih ya. Tapi banyak orang ibadah itu sudah mengelamun. Pikirannya baru saja tadi malam aku lihat gadgetku. Kalau laki-laki hubungan sama perempuan, bagaimana caranya? Bagaimana obatnya supaya aku menjadi jantan yang hebat? Kita lagi ibadat, pikirannya loyong, mengembara kepada perkara-perkara dosa. Bisakah kita merasa cukup? Saya tidak boleh mengabaikan anugerah Allah. Sepanjang hidup saya dicukupi oleh Tuhan. Jangan merasa kurang terus. Tidak mendatangkan kebahagiaan. Mendatangkan iri hati dan dengki. Cukup. Hari ini aku dicukupi oleh Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Manfaatnya gede. Kalau kita duduk ini sekarang, ada rasa syukur. Cukup tuh. Aku tidak kekurangan satu apa. Orang lain kelaparan, aku makan. Aku cukup. Dan kalau cukup itu 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan ya bersukacitalah senantiasa, terus mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara tahu saya sudah tua, banyak kelemahan, banyak penyakit. Jalan juga nggak bisa. Tapi saya tidak melihat penyakitnya itu. Saya mengucap syukur. Kenapa? 83, hampir 84, saya masih bisa khotbah. Saya bisa jalan meskipun pakai tongkat. Tidak melihat kekurangannya, mengeluh. No! Lihat, jangan masalahnya, tapi lihat Allahnya. Banyak orang tidak berbahagia hidupnya karena suka lihat masalah. Allah lebih besar dari segala masalah. Jadi kita bisa bersyukur senantiasa. God is greater than any problem you have. Allah lebih besar daripada masalah yang kamu miliki. Karena itu jangan suka lihat masalah. Allah kita tuh lebih hebat, lebih besar. Rasa bersyukur itu timbul ketika kita melihat itu, saudara. Sungguh. Sebab itu sekarang mari kita bersyukur kepada Allah. Sebab kebaikannya tidak ada habis-habisnya. Tuhan memberkati.